Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini masih mengulas tentang bea materai, karena memang ada banyak pertanyaan yang diajukan terkait dengan bea materai. Benda yang ukurannya kecil tetapi ternyata menimbulkan banyak pertanyaan bagi semua penonton, teman-teman semuanya. Pertanyaannya adalah ada berapa tarif bea materai dan dokumen apa saja yang dikenakan bea materai? Itu pertanyaannya. Rekan-rekan semuanya, kalau kita mengacu ke dalam aturan hukum, tarif bea materai itu ada dua. Satu, materai yang bernilai Rp3.000. Dua, materai yang bernilai Rp6.000. Lalu apa yang kemudian dikenakan dokumennya itu sebagai dokumen bea materainya? Kita baca dalam aturan agar tidak salah, teman-teman semuanya. Yang pertama, yang dikenakan bea materai itu adalah satu, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Saya ulangi, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Ini sering saya tanyakan kepada mahasiswa. Kalau ada orang yang mengajukan lamaran kerja, pada dokumen yang mana ditempelkan materai? Apakah pada dokumen surat lamaran atau pada daftar riwayat hidup? Kadang-kadang jawaban yang diberikan benar, ya kadang-kadang juga ada yang belum tahu, ya salah begitu ya. Jawabannya adalah pada daftar riwayat hidup. Kenapa? Karena biasanya di bawah ada kalimat begini. Demikianlah daftar riwayat hidup ini kami buat dalam keadaan yang sebenarnya. Atau umpamanya surat pernyataan pengakuan hutang dan sebagainya. Itu adalah masuk pada golongan yang pertama ini. Yang kedua, akta-akta notaris sebagai salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, termasuk rangkap-rangkapnya. Jadi ada istilah kalau dalam dunia notaris itu salinan akta, kalau dalam PPAT ada akta rangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang. Mungkin masih ingat istilah kwitansi. Pada kwitansi yang mana digunakan materai umpamanya ya? Satu, yang menyebutkan penerimaan uang. Jadi surat yang memuat sejumlah uang, yaitu satu, yang menyebutkan penerimaan uang. Contohnya kwitansi. Telah diterima dari Tuan A sejumlah sekian rupiah, kegunaannya apa, begitu ya. B, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank. Ini biasanya kalau kita meminta salinan rekening koran, umpamanya begitu. C, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Ini dia tadi saya katakan rekening koran yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. D, yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Dokumen yang kelima adalah surat berharga seperti wesel, promise, accept, dan cek. Dan yang keenam, efek dalam nama dan bentuk apapun. Demikianlah pembahasan mengenai tarif bea materai dan dokumen apa yang dikenakan bea materai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Salam literasi hukum dari saya.
Irawan Harahap di Pekanbaru.